مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada seluruh pimpinan Yatim Muslimin Hidayah, anak istisaf terdepan terlebih dahulu. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita sampaikan rasa puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang tak henti-hentinya memberikan kita hidayah dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita sanjungkan buat junjungan umat, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tanpa memperpanjang kata-kata beriman, langsung saja kita masuk ke acara wirid mingguan kita yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz kita, Bapak Syarah Sakti MA. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
لا نبي بعده أما بعد. Puji dan syukur kita selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga malam hari ini kita bisa kembali berjumpa di akhir Syawal ini. Mudah-mudahan pertemuan kita adalah pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya pertemuan ini mendatangkan rahmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan qudwah bagi kita dalam menjalani kehidupan dunia yang fana ini. Bapak pengurus Masjid Nurul Hidayah yang dirahmati Allah, Bapak dan Ibu jemaah salat maghrib rahimakumullah, serta ananda kami yang hadir malam hari ini, semoga selalu berada di bawah lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan kajian kita berbicara tentang iman, tentang keimanan, mungkin karena masih di awal Syawal, saya secara pribadi mohon maaf lahir batin kepada Bapak dan Ibu jemaah Masjid Nurul Hidayah atas segala salah dan khilaf yang dilaksanakan sengaja maupun tak sengaja. Ibu dan Bapak, kita lanjutkan kajian kita. Ya, dulu kita sudah bahas tentang iman terhadap hari akhir, iman terhadap hari akhir. Kajian terhadap iman terhadap hari akhir ini juga banyak pembahasannya, banyak kajiannya. Salah satunya tentang Yaumul Hisab. Yaumul Hisab. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang Yaumul Hisab ini, ya, tentang Yaumul Hisab. Di antaranya ada Al-Quran surat Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang-orang, kata Allah, adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dari sebelah kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Nah, jadi hisab ini ada hisabnya mudah, ada hisabnya yang sulit. Apa tanda orang akan dihisab mudah? Salah satu tandanya itu kalau menerima nanti catatan amalnya dari sebelah kanannya. Kalau dari sebelah kanan menerima catatan amal kebaikan kita, catatan amal kita, maka kita insya Allah akan dihisab dengan hisab yang mudah. Kita lihat dulu beberapa dalil, Ibu dan Bapak. Kemudian yang kedua, ya, Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 25 sampai 26. Apa kata Allah? Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka, kata Allah. Kemudian sesungguhnya kamilah yang menghisab mereka. Ini ya pernyataan dari Allah bahwa siapapun kita, maka kembali terakhir kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan kemana-mana, bukan lenyap begitu saja. Nah, jadi kalau orang materialis, ya, paham materialis, menganggap kalau sudah mati, ya sudah, tidak ada lagi, habis. Nah, Allah katakan berulang-ulang, ya, kita setelah hidup di dunia ini wafat tidak selesai sampai di situ. Ya, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalinya juga nanti akan dihisab oleh
Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat lagi yang bicara tentang bahwa selesai hidup kita di dunia ini tidak selesai begitu saja. Kemudian yang ketiga ada Quran surat Al-Mu'min ayat ke-17. Apa kata Allah? Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. La zulmal yawma innallaha sari'ul hisab. Apa kata Allah? Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan. Nah, jadi setiap diri kita ini akan diberikan balasan oleh Allah dengan apa yang dia kerjakan. Tidak ada yang dirugikan hari ini. Nah, tidak ada yang rugi. Kalau dia banyak beramal soleh, insya-Allah balasannya juga banyak. Kalau dia banyak beramal salah, maka tentu balasannya juga setimpal. Allah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat cepat hisabnya. Ini ayat-ayat yang berbicara tentang yaumul hisab diantaranya. Kemudian ada lagi hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa ahadun yuhasabu illa halaka. Qultu ya Rasulullah, alaysa Allahu yaqulu hisaban yasira. Qala dzakil 'ardu walakin man nuqisha qishal hisab halak. Apa kata Nabi? Tidak ada seseorang pun yang dihisab kecuali binasa. Nah, kalau dia dihisab maka binasa. Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah Allah berfirman pada saat yang mudah? Ini ayat yang apa tadi? Orang yang menerima catatan amal di sebelah kanannya akan dihisab dari hisab yang mudah. Maka ini ditanyakan oleh Aisyah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, bukankah Allah berfirman pemeriksaan yang mudah? Beliau menjawab, iya. Namun barang siapa yang diperiksa hisabnya, maka dia binasa. Ini diantaranya dalil-dalil yang berbicara tentang yaumul hisab. Bapak dan Ibu jemaah salat maghrib rahimakumullah serta ananda yang berbahagia, yaumul hisab itu apa? Nah, ini banyak penjelasan tentang yaumul hisab ini. Satu diantaranya peristiwa Allah menampakkan kepada manusia amalan mereka di dunia dan menetapkannya. Nah, ini yaumul hisab. Jadi ketika hisab itu dihitung amal kita, ditampakkan amal-amal yang kita lakukan di dunia ini, baik yang baik maupun yang buruk, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru diberikan balasan oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan perbuatan baik sekecil zarrah, zarrah ini ada yang matikan seperti biji bayam, maka akan diberikan balasannya oleh Allah. Siapa yang melakukan kejahatan sebesar biji bayam, maka itu juga akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita baca, ya, ini kita baca penjelasan tentang yaumul hisab, hari berhisab itu, maka banyak yang membuat hati kita resah. Kenapa resah? Ada sebuah kisah yang dijelaskan oleh ulama besar Imam Abdul Qasim Abdul Khalid Ibnu Hawazin Al-Qushayriyah dalam kitabnya Al-Risalah Al-Qushayriyah. Nah, biasanya kalau bulan puasa kemarin kitab ini dibedah oleh Ustaz Abdul Somad di malam ibadahnya. Jadi dalam kitab itu beliau menceritakan tentang seorang laki-laki yang taat dan soleh. Nah, dia soleh artinya perintah agama jalankannya dengan baik. Sholat 5 waktu tidak tinggal, sholat sunat tak luput, puasa Senin Kamis tidak hilang, puasa Syawal tidak tertinggal. Dia mengerti betul betapa besarnya nilai-nilai pahala dari sholat, pahala dari baca Al-Quran,
pahala dari puasa Senin, puasa Syawal, tahu dia. Kemudian dia juga sopan santun, soleh dia. Nah, tapi dia lama hisabnya. Nah, ini diceritakan dalam kita itu lama hisabnya. Kenapa kok lama? Nah, kemudian diperiksa, ya, diperiksa amal solehnya. Ternyata kesolehannya luar biasa, ya. Kejahatannya tidak ada, ya, tidak nampak kejahatannya. Makanannya diperhatikan halal-halal. Tapi kenapa dia bisa lama hisabnya? Dalam kitab itu diceritakan suatu ketika orang soleh ini diundang, ya, diundang untuk memenuhi jamuan makan. Jadi diundang oleh orang untuk memenuhi jamuan makan, ya. Kalau orang mengundang tentu wajib dipenuhi. Itu salah satu hak muslim. Ada 6, ya, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Nah, salah satunya adalah memenuhi undangan. Maka pemuda soleh, orang soleh ini memenuhi undangan orang untuk jamuan makan. Kemudian dia makan, disajikan daging, ya. Lepas itu dia pamit pulang. Dalam perjalanan dia merasakan sesuatu tersangkut di giginya. Nah, ini kan sisa-sisa dagingnya tersangkut di giginya. Tersangkut, sudah dicoba bertanya, tidak bisa. Tiba-tiba dia melihat sebatang pohon ranting di depan rumah orang. Kemudian diambilnya ranting itu. Kemudian dia congkelkan ke giginya. Ternyata ranting orang tadi itu membuat lama dia dihisab. Nah, ini yang diceritakan dalam kitab Al-Qusyariyah ini. Jadi ketika mendengar penjelasan ini, saya sendiri berpikir, bagaimana bisa kita menyelamatkan diri kita? Antara banyak orang yang orang apakah? Kalau dulu berbapak, ya, saya pergi sekolah waktu SD, ya, waktu SD pergi sekolah, karena jauh pergi sekolah, setengah jam baru sampai di sekolah. Nah, turun melewati sawah, turun bukit, kemudian mendaki, menurun, lama setengah jam baru sampai di sekolah. Jalan kaki. Kalau pagi-pagi pergi sekolah tuh, ya, kalau pagi-pagi betul, nah, banyak halangannya. Kadang pagi ini datang tuh. Nah, jadi biasanya pulang sekolah itu kan kita capek tuh, letih. Nah, kadang kalau pagi ini kuning, itu enak aja diambil, dipatahkan pagi itu untuk dimakan. Antara banyaknya dimakan, ya. Jadi ini menyulitkan kita di yang berhisab. Ini orang ranting aja patah, lama hisabnya. Maka banyak para ulama membicarakan tentang yaumul hisab ini, ya, menangis dia kalau bicara tentang yaumul hisab ini. Karena sulit kita selamat dari perhisaban itu. Apalagi kita memang mengambil, jelas-jelas ragu apakah itu memang milik kita atau enggak. Nah, yang lebih parah lagi, sudah jelas milik orang diambil. Nah, ini yang luar biasa, ya. Para hisab itu sangat lama hisab. Sedangkan Nabi aja berdoa, apa doanya? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, mudahkanlah hisabku. Nabi aja minta pertolongan terhadap hisab. Maka tidak heran ketika ayat Al-Quran turun, surat Al-Baqarah ayat 284, ya. Ketika turun surat Al-Baqarah ayat 284, ada potongan ayat yang berbicara wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Seorang ulama besar
Turki, namanya Muhammad Fethullah Gulen. Beliau pernah menjelaskan ayat ini sambil menangis. Menangis beliau menceritakan ayat ini. Apa yang beliau ceritakan? Ketika ayat ini turun, para sahabat itu sempoyongan. Turun ayat ini diceritakan oleh Nabi. Jadi para sahabat itu sempoyongan masuk ke dalam masjid. Tidak bisa dia berdiri dengan sempurna. Sempoyongan. Kenapa sempoyongan? Karena mereka memahami betul apa yang disampaikan oleh Allah melalui ayat ini. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jika kamu nyatakan, jika kamu tampakkan apa yang ada dalam hatimu. Nah, jadi apa yang awak tampakkan dalam hati berarti awak bersikap, berbuat, berkata, bertindak, awak nampakkan, maka itu akan dihisab. Akan dihisab. Kalau yang tampak dihisab mungkin masih mendingan. Dululah membuat para sahabat itu terhuyung-huyung, tidak mampu berdiri. Tapi lanjutan ayat itu yang membuat dia tidak mampu berdiri. Al-Tafuhu yuhasibukum bihillah. Bahkan yang tersembunyi, yang terlintas dalam hati pun tidak luput dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang membuat para sahabat itu terhuyung-huyung masuk ke dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Ketakutannya memuncak, takut. Ya. Kalau yang tampak dihisab mungkin masih kuasa kita menghindarinya. Masih bisa kita menahan mulut kalau ada kata-kata kita yang akan menyakiti hati orang. Nah, mungkin masih bisa kita. Ya. Apalagi kita orang Minang, ya, perasaan itu kan tinggi. Tahu yang menduitnya, tahu kata-kata yang akan melukai perasaan orang. Masih bisa kita menghindarinya. Tapi bagaimana dengan lintasan hati, sesuatu yang terlintas dalam hati, bagaimana kita bisa mengendalikannya? Nah, maka ini yang membuat para sahabat itu terhuyung-huyung dan mampu tidak tahu agak. Nah, begitu mereka memahami ayat-ayat Allah, terutama yang berkaitan dengan yaumul hisab, ya, yaumul hisab, hari perhitungan, ya, hari ketika dihitung seluruh amal ibadah kita. Bapak dan Ibu jemaah salat maghrib rahimahullah, penjelasan tentang yaumul hisab ini banyak dijelaskan. Salah satu yang dihisab, ya, salah satu yang akan dihisab oleh Allah pertama kali kata Nabi, ya, sebelum yang lain dihisab, yang pertama kali dihisab itu adalah sholat kita. Nah, bayangkan itu, amal soleh dan hisab, sholat dihisab. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Amal pertama yang akan dihisab dari kiamat itu adalah sholat. Sholat kita dihisab, ya, dihisab. Apakah sempurna rukunnya? Apakah sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah SAW? Maka banyak, ya, banyak orang hari ini cemas dia, ya, cemas dengan sholat. Kenapa cemas? Ya, rasa-rasanya selama ini kita tidak pernah disuruh sholat berjarak. Bahkan imam sebelum salat boleh sawu sufufakum, luruskan, rapatkan safnya, disuruh. Hari ini kita disuruh untuk, ya, berjarak. Jadi cemas. Banyak yang bertanya, ya, banyak yang bertanya bagaimana nasib salat ini. Wajar. Kenapa? Karena inilah amal pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Ini amal pertama yang akan dihisab hari kiamat. Tapi, ya, dengan penjelasan yang diberikan oleh para ulama kita,
Maka tentu ini kita beribadah tidak asal-asal beribadah. Bukan sengaja kita membuat berjarak. Kita bukan buat berjarak. Nah, tapi inilah tuntunan yang diberikan, yang dijelaskan oleh para ulama kita. Nah, kita lihat mulai dari Masjidil Haram itu, ya, kalau kita saksikan live-nya itu memang berjarak. Nah, dikasih jarak, ya, jarak hampir 1 meter mereka berjarak itu. Nah, jadi inilah kondisi kita hari ini. Banyak orang yang cemas, ya, banyak orang yang bertanya, di mana nasib kita nanti itu? Jumat kita nggak sholat. Bahkan ada hadis mengatakan kalau 3 kali nggak sholat Jumat, kafir. Nah, cemas. Kenapa cemas? Ya, barangkali salah satu yang ingin mencemaskan nanti karena amal pertama yang akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Nah, bagaimana kita menutupi kekurangan salat kita ini? Ya, bagaimana kita menutupinya? Nah, tentu dengan salah satunya dengan memperbanyak nawafil, memperbanyak salat sunat. Mungkin tidak sempurna salat kita, tidak sempurna rukunnya, mungkin ada yang kurang sempurna, syaratnya mungkin ada yang kurang sempurna, atau wudhu kita tidak sempurna, atau dalam salat pun tidak sempurna, tidak khusyuk. Salat tidak khusyuk, maka dengan apa kita menambahnya? Nah, tentu dengan memperbanyak nawafil. Kita baca penjelasan-penjelasan. Salah satu manfaat dari salat sunat itu adalah untuk mencukupi kekurangan salat fardu yang kita laksanakan. Nah, inilah amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu ini menjadi keseriusan kita. Nah, termasuk juga bagi adik-adik Ustaz, ya, anak-anak yang hadir malam hari ini, maka tolong perhatikan betul salatnya, ya. Kalau untuk anak-anak yang penting dulu lengkap aja salatnya dulu sudah bagus, ya. Lengkap salatnya, tidak boleh bolong yang 5 kali sehari. Tidak boleh bolong, ya, mesti 5 kali. Ada yang bertanya, kalau seandainya pagi itu awak ajak terlambat jago, bangun jam 6:30, tidak ada orang yang akan jago itu. Nah, karena ada kasus ini, ya, apalagi kalau kita di sekolah, kita tanya, nah itu kenapa masalah subuh, tidak ada yang akan jagoan. Ayahnya lapai, bahkan kadang pulang 1 kali seminggu. Ibunya juga tidak ada. Nah, ibu pergi merantau ke Malaysia. Nah, siapa yang bangunkan? Tidak ada. Dia tinggal dengan saudara-saudaranya itu masih kecil-kecil. Maka yang penting kalau kondisi seperti itu, yang penting sholatnya lengkap dulu. Nah, 5 kali sehari semalam, nggak boleh bolong. Nah, karena ini, ya, amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kajian kita tentang yaumul hisab, hari ketika amal-amal kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dihisab, yang baik pun dihisab, apalagi yang buruk. Ibu dan bapak jemaah salat maghrib rahimahullah. Kemudian apa kira-kira amal ibadah yang bisa membantu kita agar diringankan hisab kita? Nah, karena setiap diri kita ini sulit rasanya lepas dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang dapat catatan amal dari sebelah kanan, maka dia dihisab dengan hisab yang mudah. Yang menginginkan itu apa? Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang-orang yang mendapatkan catatan amalnya dari sebelah kirinya atau dari sebelah belakangnya, maka hisabnya pasti luar biasa. Maka akan keluar dari hisabnya wara'a dhahri, celaka aku. Nah, supaya tidak celaka, supaya amalan kita diringankan hisabnya, maka apa yang bisa dilakukan? Bisa kita lihat dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Imam Nawawi. Kata beliau, barang
dihisab dengan mudah, maka jadilah dia setiap saat menasihati dirinya sendiri. Nah, jadi kita ini menasihati diri kita sendiri ini untuk selalu patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau langsung mulai maleh beribadah, tak semangat introspeksi diri, istighfar, ya Allah, dosa apa yang membuat saya tidak semangat untuk melaksanakan ibadah. Atau kalau sulit bangun subuh, sulit bangun subuh, ini juga introspeksi diri, nasihati diri kita. Ya Allah, dosa apa yang telah saya lakukan, ampuni saya. Nah, supaya kita selalu menasihati diri kita. Termasuk juga dalam memakan memasukkan sesuatu ke dalam kerongkongan kita. Kita pastikan itu, kita usahakan itu adalah sesuatu yang halal, yang pasti milik kita, bukan hak orang. Kalau termakan hak orang, kembalikan atau minta ritualnya. Nah, ini kata beliau salah satu cara untuk meringankan diri kita di hari yaumul hisab. Sering-seringlah memberikan nasihat kepada diri kita. Ingatkan diri kita sendiri untuk beramal soleh. Kalau mulai terasa mulai beribadah, nasihati, sering. Kemudian yang kedua, untuk meringankan hisab itu, ya, sering-sering mengucapkan kalimat tauhid. Apa itu? La ilaha illallah. Nah, sering-sering mengucapkan itu, tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Kemudian termasuk kalimat-kalimat yang baik lainnya yang diajarkan dalam agama kita, ya, yang bisa menambah, memperberat kebaikan kita. Bahkan ada salah satu hadis kata Nabi, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil lisan. Ada dua kalimat ringan diucapkan di lidah, tapi nanti memperberat timbangan kebaikan kita. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim. Kalimat tasbih. Nah, ringan diucapkan, gampang diucapkan, tapi nanti berat timbangan kebaikan kita. Kemudian yang ketiga, selalu berusaha menjaga keikhlasan. Ikhlas dalam menjalani kehidupan ini. Ikhlas menerima segala bentuk ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar ikhlas, belajar menerima. Bagaimana caranya? Tentu dikembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita mendapatkan sesuatu yang tidak enak, yang buruk, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini dari Allah, pasti akan kembali kepada Allah. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang baik, yang menyenangkan, jangan besar hati, jangan tinggi hati, jangan sombong. Kalau dipuji, selalu ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ini bukan hanya sekedar bahasa isi, pemanis bibir, tidak, tapi itu tauhid bahwa segala sesuatu itu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hebat itu adalah Allah, yang pintar itu adalah Allah, yang kaya adalah Allah. Nah, inilah cara-cara yang bisa dilakukan, ya, penjelasan-penjelasan yang kita baca untuk meringankan yaumul hisab, hari ketika setiap diri kita sulit rasanya untuk lepas dari yaumul hisab itu. Bahkan Nabi sendiri pun selalu berdoa agar meringankan hisabnya. Agaknya baik juga kita hafal doa ini, ya, doa pendek. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Minta kepada Allah agar hisab ini dimudahkan. Barangkali mungkin itu yang bisa kita jelaskan tentang yaumul hisab ini. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi saya menyampaikan. Kalau ada pertanyaan, nah, kita terima, ya. Kalau bisa jawab, kita jawab. Kalau nggak, PR. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam mengkhawatirkan pada Pak Nabi pada mengkhawatirkan ini menyangkut dengan utang. Mungkin ada di antara kita yang
berhutang dan orang itu tidak ada tahu ni. Orangnya sudah nak nanti cari tidak ada. Kemudian kemudian kenapa kita berhutang pada satu sekian? Kita dibayarkan ke masjid untuk sana sebanyak 3 juta yang kita berhutang. Apakah nilai pahalanya diniatkan untuk orang yang berhutang kita itu? Apakah sudah terlunas hutang kita itu? Terima kasih Pak, pertanyaannya luar biasa. Memang persoalan utang itu persoalan yang amat luar biasa, ya. Bahkan salah satu ayat dalam Al-Quran, ya, yang paling panjang itu berbicara tentang persoalan ini. Hutang itu yang pertama mesti ditulis. Kalau hutang itu mesti ditulis, harus ditulis, ya, karena sulit kita lepas dari hutang. Apalagi kita pegawai itu, kita di rumah hutang. Padahal ini sesuatu yang amat luar biasa. Jadi mesti ditulis hutangnya. Ditulis. Kalau seandainya, ya, hutang tak tulis karena sulit kita untuk mengingatnya. Kalau meminjam lama rasanya. Tapi ketika kau membayar, harus seperti apa yang bayar saja. Karena kalau itu yang sudah kita pakai. Kalau seandainya hutang itu sudah kita tulis, ternyata yang namanya kita ini manusia kan punya salah dan hilaf, lupa. Ada juga rasanya hutang yang rasanya belum terbayar, sudah dicari orang kemana-mana, orang yang menerima kita berhutang itu ternyata tidak ketemu. Bagaimana caranya melunasi hutang kita? Tentu pertama kepada ahli warisnya. Ahli warisnya nih, ya. Siapa ahli warisnya? Kalau sudah kita cari ahli warisnya juga tidak ketemu, tentu diberikan ke lembaga sosial. Bisa juga untuk ke tempat rumah ibadah, ke masjid, kan? Kita berikan itu. Yang jelas dari dalam harta kita, hak orang itu memang mesti kita keluarkan, karena itu sangat memberatkan kita. Bahkan Nabi kalau ada orang wafat, yang pertama diselesaikan itu dulu, hutang dulu. Hutang diselesaikan dulu. Kalau seandainya keluarganya tidak mampu berbayar, maka itulah gunanya, ya, lembaga seperti Baitul Mal, ya. Kalau di masa Nabi ditanya siapa yang mau membayarkan hutangnya. Kalau sekarang Baitul Mal seperti lembaga zakat, itu sebenarnya berkewajiban membantu orang-orang yang wafat itu. Kalau memang tidak mampu, maka dibantu untuk menyelesaikan hutangnya. Karena persoalan hutang ini kan hak orang yang belum kita bayarkan. Jangankan hutang yang jelas-jelas, cerita dalam kitab Al-Qusairi itu saja itu amat menakutkan kita. Hanya ranting, remeh-temeh, rasanya tidak akan jadi masalah oleh orang yang punya, ya. Tapi itu pun lama dia bisa. Jadi jawaban sementara saya mungkin seperti itu, ya. Penjelasan yang kita baca, kalau seandainya tidak ketemu orang yang kita tempat berhutang, maka yang jelas bagi kita mengeluarkan dulu dari dalam diri kita. Kita keluarkan itu, ya. Itu bukan hak kita keluarkan. Maka termasuk juga sebenarnya yang bukan hak kita itu zakat. Zakat itu bukan hak kita, bukan hak kita. Zakat. Ternyata ibu dan bapak, ini sedikit penyebab zakat ini ternyata itu termasuk donasi terbesar di dunia. Donasi terbesar di dunia. Ada orang melakukan penelitian, ya, hari ini terasa, ya, ketika orang memberikan bantuan terhadap orang yang terkena dampak COVID, kan kita sering sebut yang banyak memberi bantuan itu kayak Bill Gates, orang-orang kaya dunia. Ternyata ketika diperhitungkan, yang paling
Zakat itu dahsyat, ya, dahsyat zakat itu ternyata. Nah, itu yang lebih besar memberikan donasi membantu orang-orang di dunia hari ini. Ternyata memang apa yang ditetapkan oleh Allah, apa yang ditetapkan Rasulullah itu sesuatu yang luar biasa, yang manfaatnya besar. Nah, ini mengenai hutang. Jadi sekali lagi, ya, hutang itu memang mesti dicatat, sekecil apapun catat hutangnya, ya, supaya kita tidak tidak berkata-kata hati kita. Kadang sudah dibayar karena nggak dicatat, rasa-rasa selalu dibagi juga. Barangkali mungkin itu Pak yang bisa diberikan jawabannya. Betul. Baik. Masih ada pertanyaan? Ya Pak. Hah? Sholat ya, kalau seandainya sholat wajib tinggal apakah bisa diganti? Sholat ini penjelasan yang kita dapatkan, ada memang para ulama yang menyatakan kalau sholat tidak bisa ganti. Sholat tertinggal apalagi sengaja, tidak bisa diganti gitu. Ini sebagian pendapat dari para ulama nih. Karena dalam sholat itu sebenarnya kita kan sudah diberikan keringanan, diberikan rukhsah. Kalau kita dalam kesulitan sebenarnya atau dalam perjalanan, ada namanya sholat jamaah. Kalau nggak bisa jamaah, tambah lagi sholat qasar. Ada sholat jamaah qasar, dijamak dan diqasar. Jamaah itu kan mengumpulkan dua salat kemudian dilaksanakan di satu waktu. Contohnya zuhur dengan asar. Zuhur dengan asar, kita berangkat dari Padang jam 11, zuhur belum masuk. Contohnya berangkat kemana ya? Tiba di tempat tujuan nanti waktu asar. Maka boleh sholat zuhurnya kita mundurkan, sholat zuhur dan asar di waktu asar, langsung nanti jamaah. Kalau masih susah juga, qasar masuk 2 rakaat sholat zuhur, 2 rakaat sholat asar, hanya 4. Tapi yang bisa dijamaah itu hanya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Yang boleh dipasar itu hanya sholat yang 4 rakaat, subuh nggak boleh dipasar. Ya, nanti ini ditanya kan, kenapa kamu nggak sholat? Saya pasar kan. Subuh dipasar jadi 2 tentu tidak sholat subuh. Bagaimana dengan apa? Kalau kita memang tertinggal sholat, ada sebagian ulama membolehkan untuk diqadha. Jadi sholat ini diqadha sholatnya, diganti, ya. Kalau rasa-rasa banyak tinggal sholat zuhur kan, maka diqadha. Waktu zuhur kita tambah lagi sholat. Ada yang bolehkan seperti itu, ya. Yang jelas kalau kita sudah berusaha sekuat mungkin, kalau memang kesulitan kita ambil rukhsah itu, kita ambil keringanan, rasa-rasa masih ada, ya tentu kita tambah dengan nawafil tadi. Sambil bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ambil nawafil. Kita tambah dengan sholat sunat yang pahalanya juga luar biasa. Barangkali mungkin itu yang bisa diberikan, ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.